Shalom, puji Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh ketemu kembali dalam ibadah online JKYOFC. Gimana kabarnya Bapak Ibu yang ada di rumah? Saya berdoa untuk Anda yang ada di rumah, kiranya kita semua tetap sehat, tetap semangat, terpelihara sempurna, tidak kekurangan suatu apa yang baik. Karena Tuhan yang baik itu memelihara hidup setiap kita. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Saudara, saya mau ingatkan kembali bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang mau beribadah, tolong jangan beribadah sambil mengerjakan yang lain. Saya berharap Anda kalau memutuskan untuk beribadah, siapkan waktu khusus dengan Tuhan, ya. Anda boleh tinggalkan semua aktivitasmu, beri waktu yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberi kita yang terbaik. Yang setuju katakan amin, dan kita berikan tepuk tangan kemuliaan lebih dulu bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Tuhan yang tidak pernah melupakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Amin. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Berapa banyak yang percaya sampai hari ini Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu, mari hari ini kuatkan imanmu, kuatkan kepercayaanmu, bangkitkan imanmu. Berharap kepada Tuhan, sebab Tuhan sanggup melakukan apa yang mustahil bagi kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan lebih meriah lagi bagi Yesus Tuhan. Dan mari sama-sama sekali lagi nyanyikan bersama-sama. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Amin, amin, amin. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Lagi sekali lagi dari awal. Oh, tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Oh, ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat
berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Mari sembah, yang percaya sembah Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Oh, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan di tempat kudus-Mu. Kami angkat suara kami meninggikan Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Oh, mari yang di rumah jangan berdiam diri, angkat suaramu lebih lagi, sembah Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah. Kami tidak akan pernah berputus asa. Apapun tantangan yang sedang kami hadapi hari ini, kami tahu mujizat masih ada, mujizat masih terjadi. Itulah sebabnya Tuhan, kami menaruh pengharapan kami menaruh iman kami kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup melakukan mujizat dalam hidup kami. Yang percaya katakan amin. Dan sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yang percaya lagi katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia, yang percaya. Lagi katakan, oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Lagi katakan, mujizat Tuhan ada bagi
percaya, sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya hari ini mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, berkat Tuhan tercurah atas hidup setiap kami. Hari ini kami siapkan Tuhan lewat kebenaran-Mu, lewat firman-Mu. Firman-Mu bangkitkan iman kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom, puji Tuhan. Senang sekali hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali. Buka Alkitab saudara dalam Injil Markus pasal yang kedua. Kita baca mulai dari ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang kelima. Sekali lagi, Markus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, sekali lagi saya bacakan ayat 5 terakhir. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Saya tahu kisah ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Ini kisah tentang Yesus menyembuhkan seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang temannya. Nah, hari ini saya mau bahas kembali di ayat yang kelima. Dikatakan dalam Alkitab, Yesus melihat iman mereka. Sekali lagi, Yesus melihat iman mereka. Yang menarik adalah begini, ya. Orang-orang yang dikatakan dalam Alkitab Yesus melihat iman mereka, mereka tidak sedang mengerjakan aktivitas rohani, ya. Karena seringkali ketika kita berkata, wah orang itu imannya luar biasa Pak. Apa buktinya? Waduh, dia rajin baca Alkitab Pak. Ya itu aktivitas rohani kan. Pak, orang itu imannya luar biasa Pak. Dia rajin ke gereja. Ya itu termasuk aktivitas rohani. Pak, orang itu luar biasa Pak, dia rajin Pak, ya berdoa. Itu termasuk aktivitas rohani. Tapi kalau saudara baca ayat yang tadi, Yesus berkata atau Alkitab berkata, Yesus melihat iman mereka bukanlah kepada orang-orang yang sedang melakukan aktivitas rohani. Kalau saudara baca tadi, Yesus berkata atau Yesus melihat iman itu orang-orang yang sedang membongkar atap, ya. Bukan kepada orang-orang yang hari itu ngumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau saudara tadi baca, di situ banyak orang berkumpul mendengarkan firman Tuhan. Tapi Yesus tidak berkata kepada orang itu, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, Yesus tidak berkata bahwa wow imanmu luar biasa. Yesus melihat iman mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Tidak, bahkan Yesus juga kalau saudara tahu di situ ada ahli Taurat. Ya, orang yang tahu firman Tuhan luar biasa, namanya juga ahli Taurat. Tapi Yesus tidak berkata kepada ahli Taurat bahwa imannya Yesus lihat atau Yesus melihat iman mereka. Tidak. Tapi justru orang yang menurut kita sedang mengerjakan aktivitas yang tanda kutip bagi kita bukanlah hal-hal rohani. Ya, bongkar atap, tapi Yesus justru berkata atau Alkitab berkata Yesus melihat iman mereka. Nah, dari mana Yesus bisa melihat iman mereka? Ya, kalau saudara lihat ya, saya mau tunjukkan, perhatikan ini ya. Orang ini adalah orang lumpuh ya. Tidak ditulis oleh Alkitab kenapa dia lumpuh ya. Tapi Alkitab mencatat dia lumpuh. Tidak ditulis kapan dia lumpuh, karena kecelakaan atau dari lahir. Atau karena hal yang lain, karena penyakit sehingga dia lumpuh, tidak ditulis. Tapi kenyataannya dia lumpuh. Itu yang pertama, saudara perlu perhatikan kenyataan ini. Yang kedua, kenyataan ini adalah begini. Yesus sedang ada di Kapernaum ya. Lalu Yesus itu ada di sebuah rumah. Nah perhatikan ini, kenyataan yang berikutnya adalah Yesus ada di sebuah rumah.
Karena Yesus ada di sebuah rumah, Alkitab berkata orang banyak datang berdesak-desakan. Ya, yang menarik perhatian saya adalah begini. Kenapa sih Yesus tidak bikin acara di tanah lapang untuk memberitakan firman? Ya, sehingga orang tidak berdesak-desakan di sana karena tanah lapang luas, ya, seperti khotbah di bukit misalnya, atau seperti Yesus memberi makan 5.000 orang, ya tidak di rumah tapi di tanah lapang, di daerah padang rumput, misalnya Yesus khotbah, sehingga orang tidak berdesak-desakan. Itu kenyataan, ya. Yang ketiga adalah kenyataannya adalah begini, saudara tahu, ini orang lumpuh, ya. Lalu ketika dia datang, tidak ditulis juga kenapa dia datangnya terlambat, tapi dia datang, tetap datang. Tapi ketika dia mau masuk, di situ orang banyak berjubel, banyak orang, dan yang menarik, ya, tidak ada satu orang pun yang membuka jalan atau orang-orang yang ada di situ memberi jalan kepadanya karena dia lumpuh, atau orang-orang di situ itu sama sekali tidak kasihan dengan keadaan dia, ya. Orang-orang di sekitar situ yang datang ngumpul dengan firman Tuhan tidak peduli dengan keberadaan orang lumpuh itu, ya. Mungkin mereka sehat, mereka hanya pengen dengar firman Tuhan. Tapi orang ini orang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Mereka sama sekali tidak peduli, mereka tidak kasih jalan, mereka nggak peduli dengan keadaan orang lumpuh ini. Dan akibatnya akhirnya keempat temannya itu membawa ke atap rumah lalu membongkar atap. Ya, lalu ketika mereka bongkar atap diturunkan orang lumpuh tepat di depan Yesus. Lalu Yesus berkata, Yesus melihat iman mereka. Kenapa Yesus berkata Yesus melihat iman mereka? Sebenarnya simple. Yesus tahu dari awal apa yang sedang terjadi dengan orang lumpuh ini. Ada banyak hal yang sudah dia lewati, ada banyak hal yang dia sudah lalui. Tapi yang menarik dari apa yang kita baca hari ini, kalau saudara perhatikan tidak ada satu kata pun yang keluar dari orang lumpuh ini ataupun yang diucapkan oleh 4 orang temannya yang menggotong dia mengeluh atau bersungut-sungut tentang keadaan yang hari itu sedang dia alami. Tidak ditulis dalam Alkitab bahwa orang ini lalu ngomel tentang kenapa aku lumpuh dan lain-lain, tidak ditulis, ya. Kemudian yang kedua, ketika dia datang di rumah itu orang banyak, dia nggak mengeluh dan berkata kenapa sih Yesus ini bikin acara kok nggak karu-karuan gini, kok di rumah, kenapa nggak di tanah lapang? Dia sama sekali tidak mengeluh. Alkitab tidak mencatat hal itu. Kalaupun dia mengeluh, saya yakin Alkitab akan mencatat, merekod apa yang dia katakan. Tapi Alkitab nggak menulis. Bahkan ketika orang banyak tidak memberi jalan kepadanya, Alkitab tidak berkata orang itu lalu mutung, marah-marah, sungut-sungut, ngomel, waduh, misu-misu, ya, maki-maki orang-orang di sekitar itu yang nggak punya belas kasihan sama sekali terhadap dirinya yang lumpuh, yang tidak membuka jalan. Tidak ditulis sama sekali. Mereka hanya diam, tutup mulut. Mereka naik ke atap, bongkar atap. Dan itulah yang dikatakan kemudian Yesus melihat iman mereka. Nah, dari mana Yesus melihat iman mereka? Sebenarnya sederhana saja, ya. Yesus melihat iman mereka ketika mereka menghadapi tantangan yang begitu banyak. Tapi mereka tetap tidak bersungut-sungut. Ya, mereka tidak ngomel-ngomel, tidak marah-marah. Bahkan tidak mempersalahkan Yesus yang buat acara kok di rumah, KKR kok di rumah. Kenapa nggak sewa gedung yang besar mungkin ya, seperti hari-hari dulu orang bikin KKR. Kenapa tidak bikin di tanah lapang, kok di rumah? Rumahnya pasti nggak terlalu besar sehingga orang banyak datang. Sudah ngerti Yesus itu pasti banyak orang mau datang dengar dia firman, atau orang mau menyembuhkan, atau orang yang pengen disembuhkan dari sakitnya. Tapi kenapa kok Yesus buat di rumah? Orang ini sama sekali tidak bersungut-sungut dengan keadaan yang hari itu dia alami. Itulah sebabnya Yesus melihat imannya. Saya mau beritahu kepada saudara ya, saya nggak tahu apa yang sedang kau hadapi hari ini. Saya nggak tahu situasi apa yang kau hadapi hari ini. Mungkin engkau berkata, Pak, situasi COVID hari ini membuat usaha saya macet, Pak. Ya, mungkin engkau berkata situasi COVID hari ini, Pak, membuat dagangan saya sepi. Mungkin engkau berkata, Pak, situasi pandemi hari ini membuat apapun yang saya kerjakan gagal semuanya, Pak. Mungkin engkau berkata, Pak, hari ini di masa pandemi ini, Pak, ada banyak persoalan muncul, Pak. Masalah rumah tangga muncul, masalah ekonomi muncul, masalah kesehatan muncul, banyak masalah hari ini.
Tapi saya mau beritahu, apapun hari ini yang sedang engkau lewati, atau apapun hari ini yang sedang kau hadapi, Tuhan pengen lihat imanmu. Artinya apa? Tuhan pengen Anda hadapi dengan tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, tidak marah-marah dengan keadaan. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Saya mau tunjukkan begini ya. Itu yang membuat Tuhan melihat iman mereka. Jadi saya beritahu iman itu bukan hanya berkata, oh saya nggak takut. Ya, bukan hanya itu. Ya, meskipun saya berkali-kali khotbah tentang iman jangan takut. Tapi iman bukan hanya itu. Ya, iman bukan hanya berkata, oh aku percaya. Ya, Tuhan menyediakan. Bukan hanya itu. Tapi sebenarnya iman juga itu adalah ketika engkau hadapi banyak hal dalam hidupmu, ketika engkau hadapi tantangan dalam hidupmu, engkau hadapi dengan tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, tidak ngomel, tidak marah-marah, itu juga iman. Saya bisa dengar kata amin. Ya, hari ini saya nggak tahu sekali lagi keadaanmu. Tapi pertanyaan saya, Anda sedang ngapain hari ini? Ya. Apakah Anda tetap tutup mulut atau Anda bersyukur kepada Tuhan tentang apapun yang sedang Tuhan izinkan, atau hari ini Anda mulai mengeluh, mempersalahkan si A, si B, orang-orang loh Pak, itu kok tega Pak ya, tidak kasih jalan buat saya ini sudah lumpuh ya, saya ini sudah lumpuh, mereka lihat saya digotong oleh 4 orang, kok tega Pak, mereka nggak kasih jalan, mereka nggak bantu saya. Ya, orang lumpuh itu bisa berkata demikian. Sama dengan kita kan, kita bisa berkata, kok tega ipar saya Pak, ipar saya itu udah lihat saya susah, kok tega dia nggak bantu saya. Ya kan? Mungkin Anda berkata juga, Pak, mertua saya itu tega Pak, dia tahu saya sudah susah hari ini, kok dia tidak bantu saya. Dia tahu Pak bahwa usaha saya lagi macet hari ini, kok dia tidak bantu saya. Mungkin Anda juga berkata, Pak menantu saya kebangetan Pak. Saya hari ini lagi susah Pak, saya kena PHK. Tapi menantu saya lihat Pak, dia udah tahu saya susah, tapi dia gak mau bantu saya. Dia gak punya belas kasihan Pak, dia gak punya empati Pak, dia sama sekali gak peduli Pak. Itu sama persis dengan orang lumpuh itu alami. Tapi orang lumpuh itu tidak bersungut-sungut. Itulah sebabnya Alkitab berkata, Tuhan lihat iman mereka. Hari ini saya gak tahu apa yang Tuhan lihat dari hidupmu. Apakah hari ini Tuhan masih bisa berkata, aku lihat iman orang itu. Di tengah pandemi pun dia nggak ngomel. Oh haleluya. Saya bisa dengar kata amin? Tuhan berkata, aku lihat iman orang itu. Wow, luar biasa. Tahukah saudara, apa yang engkau naikkan hari ini di hadapan Tuhan, semuanya didengar Tuhan. Ada lagu yang berkata gini, Yesus, Yesus, dengar doaku. Ya kan, saudara pernah tahu lagu itu. Tapi seringkali kita hanya mengira Yesus dengar doa kita. Bukan. Yesus bukan hanya dengar doamu, tapi Yesus juga dengar sungut-sungutmu. Kalau saudara baca, lihat sama-sama. Dalam Bilangan pasal yang ke-14, lihat ayat 27. Lihat ini, ayat 27. Ayat 27 berkata begini. Berapa lama lagi umat yang jahat ini bersungut-sungut kepadaku? Perhatikan ayat 27 ini, bagian berikutnya. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Jadi Yesus bukan hanya lihat doamu, bukan hanya dengar doamu. Tapi Yesus juga, Alkitab berkata Tuhan juga, ya. Tuhan juga mendengar omelanmu. Tuhan juga dengar sungut-sungutmu di masa pandemi ini. Tuhan juga dengar hari ini engkau bolak-balik ngomel aja. Tuhan juga dengar engkau bolak-balik bersungut-sungut. Engkau mungkin berkata, Pak saya yakin Tuhan dengar doa saya. Ya betul, kita setuju Tuhan dengar doa kita. Tapi masalahnya apa yang Tuhan lebih banyak dengar hari ini? Doamu atau sungut-sungutmu yang Tuhan banyak dengar. Nah lihat ayat selanjutnya. Kalau saudara lihat apa akibatnya ketika mereka bersungut-sungut orang Israel. Lihat begini. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi Tuhan bilang gini, kalau engkau berdoa, hal-hal baik engkau doakan, Tuhan akan lakukan. Tapi Tuhan juga bilang kalau engkau bersungut-sungut, maka itu juga yang akan Tuhan lakukan.
Jadi kalau Anda bersungut, aduh Tuhan sepi, aduh Tuhan kok ngene keadaan, aduh Tuhan ekonomi kok kayak gini, hancur-hancuran, aduh ekonomi kok kayak gini, macet di mana-mana, aduh pekerjaan kok kayak gini. Alkitab berkata Tuhan juga dengar sungut-sungutmu. Dan Tuhan bilang apa yang engkau sungut-sungutkan akan aku lakukan. Ya. Nah lihat ayat 30. Ya. Sorry ayat 29. Ayat 29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang yang di antara kamu yang dicatat semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Jadi kalau saudara lihat tadi ayat ini ayat 29. Tuhan bilang semua bangkaimu akan bertebaran, ya, berhantaran di padang gurun. Karena apa? Karena bersungut-sungut. Tahukah Anda, dengarkan Mbak ya, orang Israel itu yang banyak mati itu bukan karena sakit. Sebagian besar orang Israel itu mati bukan karena sakit. Bukan karena perang. Tapi Alkitab mencatat orang Israel itu yang paling banyak mati itu karena bersungut-sungut. Sekali lagi. Orang Israel itu banyak mati bukan karena perang, banyak mati bukan karena sakit sampar, ya, bukan. Alkitab mencatat mereka banyak mati karena bersungut-sungut. Tuhan bilang umur 20 tahun ke atas, ya, akan mayatnya itu mati semua. Ya. Saudara tahu orang umur 20 tahun ke atas itu waktu mereka keluar dari Israel itu banyak jutaan, mati semua. Alkitab berkata, karena bersungut-sungut. Kenapa bisa demikian? Saudara tahu, dengar ya. Karena Tuhan sebenarnya tidak pengen Anda ngomel. Tidak pengen Anda bersungut-sungut. Makanya kalau saudara baca di dalam Korintus ya. Korintus 10. Kalau saudara baca dari ayat yang pertama itu disebutkan ada begitu banyak dosa-dosanya orang Israel pada zaman itu. Tapi ada satu dosa yang Tuhan juga katakan dan bagi kita kadang-kadang kita anggap ini bukan dosa. Ya, kita anggap dosa itu kalau berzina, membunuh, merampok, berbohong, ya, nipu orang itu dosa. Tapi kalau saudara baca ya, ini nanti baca di rumah mulai ayat 1 tapi saya langsung baca ayat 10 aja. Nah lihat begini ya, ayat 10, 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi mereka itu dibinasakan oleh malaikat maut. Ini kisah perjanjian lama saudara ya. Itu Alkitab berkata bukan karena apa-apa. Tapi karena bersungut-sungut. Karena itu dengarkan baik hari ini ya. Di masa-masa sukar hari ini ya. Di masa-masa sulit hari ini. Tuhan itu pengen dengar ucapan syukurmu. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Tuhan tidak pengen dengar engkau sungut-sungut. Tuhan tidak pengen dengar engkau ngomel. Tuhan tidak pengen engkau dengar tentang, Tuhan tidak pengen dengar tentang semua hal yang buruk yang kau keluhkan. Hal-hal buruk yang kau komplain, yang kau bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pengen dengar. Hari ini Tuhan pengen dengar ucapan syukurmu. Sekali lagi saya mau ingatkan dari apa yang saya katakan tadi. Orang Israel itu paling banyak mati bukan karena sakit, bukan karena perang. Tapi mereka paling banyak mati karena bersungut-sungut di padang gurun. Saya mau beritahu hari ini ya, dengarkan Mbak ya. Kita bisa aja susah karena kondisi ya. Tapi saya mau beritahu sungut-sungutmu bikin engkau tambah susah. Ya. Kita bisa aja sakit. Ya, Anda bisa saja sakit flu, sakit pilek, sakit apa. Bisa saja, semua orang bisa sakit. Bahkan orang kena COVID, siapa saja bisa COVID. Ya, tidak bilang, oh kalau pendeta pasti enggak COVID. Semua bisa. Ya, tapi saya berdoa kiranya Tuhan melindungi kita semua. Katakan amin yang di rumah. Tapi saya beritahu orang yang paling ngenes itu kalau udah sakit, justru banyak sungut-sungutnya, tambah sakit engkau. Ya, semua orang bisa ngalami persoalan. Tapi menurut saya orang yang hadapi persoalan dengan sungut-sungut tambah berat persoalanmu. Engkau akan tambah merasa berat masalahmu.
Engkau akan semakin merasa berat persoalanmu ketika engkau bersungut-sungut. Karena itu Tuhan pengen dengar hari ini engkau bersyukur. Karena itu Tuhan berkata kepada orang lumpuh dan 4 temannya itu. Tuhan melihat iman mereka. Mereka hadapi banyak tantangan. Mereka hadapi banyak rintangan untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan mereka disembuhkan. Tapi meskipun mereka hadapi banyak tantangan, mereka hadapi banyak rintangan, tidak ada satupun keluhan keluar dari mulut mereka. Tidak ada satupun omelan keluar dari mulut mereka. Tidak ada satupun sungut-sungut mengeluh tentang keadaan yang sedang mereka hadapi, tapi mereka tetap diam dan mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan. Saya mau bacakan ayat yang terakhir ya. Hari ini kita nggak akan lama-lama. Tapi saya berdoa apa yang sederhana ini memberkati kita. Lihat dalam Habakuk pasal yang ketiga. Ya, ini ayat yang sudah tidak asing, tapi saya harap Anda mau baca kembali dan mengingatkan kita firman Tuhan ini. Habakuk pasal 3 ayat 17 ya. Firman Tuhan berkata begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang. Jadi Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, ya, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, tidak ada hasil, ya. Sekalipun pohon zaitun mengecewakan, hasilnya ada tapi mengecewakan. Mungkin hari ini kau juga berkata, Pak, saya kerja masih ada hasil, tapi hasilnya mengecewakan. Mungkin ada yang berkata, Pak, itu masih mending mengecewakan. Saya benar-benar gak ada hasil, Pak. Mungkin ada yang berkata begitu di rumah, ya. Tapi mungkin ada orang berkata begini juga seperti Habakuk. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Pak, hari ini saya lagi susah, Pak. Ya, tidak ada hasil, mau dimakan aja, Pak, nggak ada. Ya. Apa yang hari ini aku mau bayar ini, bayar itu, nggak ada, Pak. Mungkin Anda berkata demikian, seperti halnya Habakuk. Bahkan kambing domba terhalau dari kurungan, ya. Tidak ada lembu sapi dalam kandang, semua hilang, ya. Semua apa yang Anda miliki hilang. Artinya begini, mungkin Anda berkata, oh nggak hilang dicuri orang, Pak, tapi udah tak jual, Pak. Ya kan? Dijual untuk apa? Untuk kehidupan, Pak. Ya. Mungkin ada orang berkata, Pak, saya sudah sampai jual rumah, Pak, untuk supaya menutupi kebutuhan saya. Ada orang berkata, Pak, saya sampai jual kendaraan, Pak. Saya sampai jual emas, ya. Pak, saya sampai jual ini, jual itu, Pak. Gara-gara apa namanya? Nggak ada hasil dalam kerjaan saya. Ya, mungkin Anda sudah mulai jual-jual barang di rumahmu. Ya, seperti halnya Habakuk, tidak ada sapi lagi dalam kurungan. Kenapa? Ya, kemungkinan dijual atau dimakan. Ya, mungkin Anda berkata, Pak, hari ini jangankan untung, Pak, modalnya aja ikut saya makan, Pak, hari ini. Jadi saya hari ini makan modal, Pak, bukan makan untung dari dagangan. Modalnya saya makan, Pak, bukan untungnya yang saya makan. Ya, tapi lihat apa yang Habakuk katakan. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Habakuk tidak berkata, ya karena situasi kayak gini makanya saya marah-marah, saya bersungut-sungut, saya gak terima ini. Enggak, Habakuk malah bilang begini. Sekalipun semua hal itu terjadi, dia berkata, aku tetap bersorak-sorak bagi Tuhan. Dengan kata lain dia berkata, aku tidak mau mengeluh, aku tidak mau bersungut-sungut. Tapi aku mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan aku. Tuhan lihat imanmu hari ini. Saya bisa dengar kata amin. Ya. Jadi bukan masalah, Pak saya rajin baca Alkitab hari ini. Tuhan lihat iman saya. Bukan. Bukan hanya itu. Ya. Pak saya rajin berdoa, Tuhan lihat iman saya. Bukan hanya itu. Doamu mungkin berapa jam sih sehari, tapi Tuhan juga lihat sungut-sungutmu sehari. Dan itu adalah juga bagian dari imanmu. Hari ini saya berdoa firman Tuhan yang sederhana ini membuat kita dibangkitkan kembali iman kita.
Hari ini engkau berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku, tetap aku berkata, Tuhan Yesus itu baik. Apapun boleh aku lewati hari ini, tetap aku mau berkata, Tuhan Yesus baik. Aku mau tetap bersyukur, aku tidak mau mengeluh, aku tidak mau marah-marah, aku tidak mau bersungut-sungut. Karena aku tahu apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap Tuhan yang baik. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Karena itu hari ini, mari tutup Alkitabmu, saya mau ajak Anda berdoa sesaat ya. Saya harap hari ini ya, yang beberapa hari yang lalu atau tadi masih ngomel-ngomel, marah-marah, sungut-sungut, hari ini tundukkan kepalamu sejenak di hadapan Tuhan dan mulai naikkan ucapan syukurmu pada Tuhan. Buka tanganmu sama-sama yang di rumah. Saya ajak Anda semua buka tanganmu, tutup matamu dan semua berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Anda mungkin mau berkata, Tuhan ampuni kami Tuhan. Kami banyak ngomel beberapa hari terakhir ini karena situasi, kondisi, pandemi ini membuat segala sesuatunya tidak jalan. Tapi hari ini engkau buka tanganmu dan engkau mulai bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih engkau Tuhan yang baik, engkau Tuhan yang baik. Kasih setiamu kekal dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi ambil waktu beberapa saat ini. Ya terus naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami percaya kami akan hadapi segala sesuatunya. Kami hadapi bersama dengan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan melihat iman kami. Bukan Tuhan melihat sungut-sungut kami hari ini. Kami mau hadapi, kami mau lewati masa pandemi ini bersama dengan Tuhan yang akan menolong kami. Yang akan tetap memelihara hidup kami. Kami percaya mujizat masih terjadi. Karena itu kami mau menaruh pengharapan kami. Kami tidak mau mengeluh, kami tidak mau bersungut-sungut. Tapi kami mau bersyukur karena kami tahu Tuhan kami baik. Tuhan kami sanggup menolong kami. Terima kasih Bapak. Hamba selesai berbicara dengan firman Tuhan yang sangat sederhana ini. Hamba berdoa firman Tuhan ini memberkati kami semua. Dan mari buka tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan. Kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, terima berkat double porsi warisan anak sulung dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah. Sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu.